Ya, selamat malam, Bapak dosen. Perkenalkan, saya Yohanes Almandaru Tommy dengan NIM 220401010101110 akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester teori informasi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari paper yang berjudul Analisis dan Implementasi Secure eh, Code pada Pengembangan Sistem Keamanan Website Vicom Methodist.com menggunakan penetration testing dan OWASP ZAP. Di sini bisa dilihat saya mengambilnya dari ejournal.astemictime.ac.id. Oke, yang pertama adalah latar belakang judul dari paper yang saya pelajari. Yang pertama, keamanan web menjadi perhatian utama dalam era digital saat ini. Mengingat banyaknya data sensitif yang dikelola dan diakses melalui aplikasi web. Salah satu aplikasi web yang berperan penting adalah website vicommethodist.com yang merupakan portal untuk administrasi data internal di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Portal ini dirancang untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan institusi. Yang kedua, namun meskipun telah dirancang dengan baik, website vicommethodist.com tetap rentan terhadap serangan cyber. Pada tahun 2022, website ini mengalami serangan yang menunjukkan adanya celah keamanan dalam sistem. Serangan terhadap aplikasi web tidak hanya merugikan organisasi dari segi finansial dan reputasi, tetapi juga dapat membahayakan data pribadi pengguna. Selanjutnya, untuk menghadapi ancaman ini diperlukan metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan dalam aplikasi web. Salah satu metode yang digunakan adalah penetration testing. Penetration testing adalah teknik pengujian keamanan yang bertujuan untuk menemukan kerentanan dalam sistem sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Dengan melakukan penetration testing, organisasi dapat mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki celah keamanan yang ada. Penelitian ini fokus pada penerapan penetration testing menggunakan tools uh, OWASP ZAP untuk mendeteksi celah keamanan cross-site request forgery atau CSRV pada website vicommethodist.com. CSRV adalah jenis serangan yang memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap situs web yang mereka kunjungi yang memungkinkan penyerang untuk melakukan tindakan atas nama pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Setelah celah CSRF atau CSRV terdeteksi, penelitian ini melanjutkan dengan melakukan uji coba serangan secara manual dan kemudian menambal celah tersebut menggunakan secure code. Terakhir dilakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa celah CSRV telah berhasil ditutup dan tidak lagi menjadi ancaman. Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan untuk meningkatkan keamanan website vicommethodist.com dan memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pengujian dan penambalan celah keamanan dalam aplikasi web. Oke, yang selanjutnya adalah permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Permasalahan umum yang pertama adalah ancaman keamanan cyber yang signifikan. Data menunjukkan bahwa di Indonesia mengalami lebih dari 1,6 miliar serangan cyber sepanjang tahun 2021, dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan tinggi terhadap serangan cyber yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, kerentanan umum dalam sistem web. Banyak website, termasuk website vicommethodist.com, memiliki kelemahan dalam sistem keamanan mereka. Kerentanan ini dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mengakses data sensitif atau mengganggu layanan yang disediakan oleh website tersebut. Untuk permasalahan khususnya, yang pertama adalah kerentanan cross-site request forgery, di mana penelitian ini fokus pada identifikasi dan mitigasi kerentanan eh, CSRV pada website vicommethodist.com. CRFP adalah serangan di mana penyerang memaksa pengguna untuk
mengeksekusi aksi yang tidak diinginkan pada aplikasi web dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap situs web yang mereka kunjungi. Yang kedua adalah akses tidak sah dan modifikasi konten. Pada tahun 2022, website vicommethodist.com mengalami serangan di mana seseorang yang tidak dikenal dapat mengakses dan memodifikasi informasi pada website. Hal ini termasuk mengunggah konten yang tidak diinginkan dan bukan berasal dari pengelola situs. Yang ketiga, evaluasi keamanan dengan penetration testing. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi keamanan secara rutin melalui penetration testing, di mana metode pengujian sistem dengan mensimulasikan bentuk-bentuk serangan terhadap sistem tersebut untuk mengetahui tingkat kerentanannya dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Yang keempat adalah implementasi secure code-nya, bahwa langkah selanjutnya adalah menerapkan secure code untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Ini termasuk menggunakan mekanisme verifikasi permintaan dan token keamanan pada framework yang digunakan. Selanjutnya adalah tujuan dan atau outcome dengan metode yang diusulkan dalam paper. Tujuannya yang pertama adalah identifikasi kerentanan keamanan, menemukan dan mengidentifikasi celah keamanan, khususnya celah cross-site request forgery pada website vicommethodist.com menggunakan alat OASP ZAP. Yang kedua, pengujian dan evaluasi keamanan, melakukan penetration testing untuk menguji keamanan sistem web dengan mensimulasikan serangan nyata. Ini bertujuan untuk memahami tingkat kerentanan yang ada dan potensi dampaknya terhadap keamanan data dan layanan web. Implementasi secure code-nya menerapkan teknik secure coding untuk menambah celah keamanan yang ditemukan dengan tujuan meningkatkan keamanan sistem web secara keseluruhan. Langkah ini mencakup mekanisme verifikasi permintaan dan token keamanan. Yang keempat, validasi keamanan pasca implementasi, melakukan pengujian ulang setelah penerapan secure code untuk memastikan bahwa celah keamanan telah berhasil ditutup dan tidak ada lagi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Outcome atau capaiannya yang pertama adalah penurunan jumlah kerentanan, mengurangi atau menghilangkan kerentanan CSRF yang sebelumnya ditemukan di website vicommethodist.com. Sebelum penerapan secure code ditemukan 14 celah kerentanan CSRF, namun setelah penerapan jumlah ini berhasil dikurangi secara signifikan. Yang kedua, peningkatan keamanan sistem tentunya. Meningkatkan keamanan keseluruhan sistem web dengan mengimplementasikan mekanisme keamanan yang lebih kuat. Implementasi secure code diharapkan dapat memblokir serangan CSRF secara otomatis dan melindungi data serta layanan web dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, validasi efektivitas metode yang diusulkan melalui pengujian ulang dengan OASP ZAP setelah penerapan secure code. Hasil pengujian menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kerentanan dan resiko yang lebih rendah, membuktikan bahwa metode yang diusulkan efektif dalam peningkatan keamanan sistem. Yang keempat, panduan praktis untuk peningkatan keamanan web. Menyediakan panduan praktis yang dapat digunakan oleh pengembang dan administrator web lainnya untuk menerapkan teknik secure coding dan melakukan penetration testing. Panduan ini membantu dalam mendeteksi dan menutup celah keamanan pada sistem web lainnya. Yang kelima, kesadaran akan pentingnya keamanan web. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan web dan praktik secure coding di kalangan pengembang dan pengguna web. Ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak organisasi untuk melakukan evaluasi keamanan secara rutin dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state of the art atau landaran metode-metode exiting yang terkait dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama di sini pengenalan cross-site request forgery adalah jenis serangan di mana seorang penyerang mampu memalsukan permintaan yang sah dari pengguna yang telah diautentisikan ke server aplikasi web. Serangan ini bisa berdampak serius karena penyerang dapat melakukan tindakan atas nama pengguna tanpa pengetahuan pengguna tersebut. Yang kedua adalah metode exiting dalam menangani CSRF.
Yang pertama adalah anti CSRF tokens. Penjelasannya itu metode ini melibatkan pembuatan token acak yang unik untuk setiap permintaan pengguna. Token ini disertakan dalam setiap formulir dan permintaan yang dikirimkan ke server. Server kemudian memverifikasi token sebelum memproses permintaan tersebut. Implementasinya token CSRF ini biasanya dimasukkan ke dalam formulir HTML sebagai input tersembunyi atau dalam header HTTP. Keuntungannya metode ini efektif karena penyerang tidak dapat menebak atau menghasilkan token yang valid. Keterbatasannya memerlukan modifikasi pada setiap formulir dan endpoint yang memproses data dari pengguna. Yang kedua adalah same-site cookie atribut. Menambahkan atribut same-site pada cookie untuk mencegah cookie dikirim bersama permintaan lintas situs. Implementasinya adalah nilai atribut same-site dapat diatur sebagai strict, lock, atau non. Strict itu berarti cookie tidak akan dikirim pada permintaan lintas situs sama sekali. Lux itu cookie dikirim hanya pada permintaan GET dari navigasi tingkat atas, dan non cookie akan dikirimkan pada semua permintaan termasuk lintas situs. Keuntungannya sederhana untuk diterapkan dan tidak memerlukan perubahan pada aplikasi yang ada. Keterbatasannya tidak sepenuhnya melindungi terhadap semua jenis serangan CSRF, terutama jika atribut same-site diatur sebagai non. Yang ketiga, double submit cookies. Penjelasannya ini untuk mengirim token CRF, RF baik sebagai cookie dan sebagai parameter permintaan, server kemudian memeriksa kesesuaian kedua token tersebut. Implementasinya, token CSRF dibuat dan disimpan dalam cookie serta disertakan sebagai parameter dalam setiap permintaan POS. Keuntungannya mengurangi perubahan yang diperlukan pada aplikasi, tapi keterbatasannya masih rentan jika penyerang dapat mengakses kedua token tersebut. Yang keempat adalah refer header validation. Memeriksa header, prefer, atau origin untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari domain yang sah. Implementasinya, validasi dilakukan di sisi server sebelum memproses permintaan. Keuntungannya sederhana untuk diterapkan dan efektif jika pengaturan refer atau origin dilakukan dengan benar. Namun keterbatasannya itu beberapa pengguna atau jaringan mungkin memblokir atau memanipulasi header referrer menyebabkan false positif atau false negatif. Di sini metode exiting yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi anti CSRF token sebagai solusi utama untuk menangani serangan CSRF. Metode ini dipilih karena tingkat keefektifannya yang tinggi dalam pencegahan serangan CSRF. Meskipun memerlukan sedikit lebih banyak usaha dalam implementasinya, ini memastikan bahwa setiap permintaan yang memodifikasi data pada server diverifikasi untuk keabsahannya, sehingga meningkatkan keamanan aplikasi web secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Penelitian ini mengusulkan penggunaan anti-CSRF tokens untuk mengatasi masalah cross-site request forgery pada website vicommethodist.com. Berikut ini adalah keunggulan dari metode yang diusulkan. Pertama, keamanan yang ditingkatkan pastinya ya. Validasi permintaan yang lebih kuat dengan menggunakan token acak yang unik untuk setiap sesi atau permintaan. Metode ini memastikan bahwa setiap permintaan yang masuk harus memiliki token yang valid. Kedua, itu perlindungan dari serangan otomatis. Token ini dihasilkan secara dinamis membuat serangan otomatis menjadi tidak efektif karena penyerangan tidak dapat memprediksi atau menghasilkan token yang valid untuk setiap permintaan. Yang kedua, implementasi yang terintegrasi dengan framework Code Igniter. Framework Code Igniter merupakan dukungan bawaan untuk proteksi CSRF, sehingga implementasi metode ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan konfigurasi yang ada. Yang kedua adalah penggunaan token pada setiap formulir. Dengan menambahkan token CSRF pada setiap formulir yang menggunakan metode POS, aplikasi dapat memastikan bahwa setiap permintaan yang mengubah data diverifikasi keabsahannya, yang secara langsung meningkatkan keamanan aplikasi. Yang ketiga, efektivitas dalam menangani kerentanan, pencegahan manipulasi data. Yang pertama, metode ini efektif dalam mencegah serangan yang
berusaha memanipulasi data seperti menambah, menghapus, atau mengubah informasi di dalam aplikasi. Ini sangat penting untuk menjaga integritas data di dalam aplikasi. Yang kedua, deteksi dan blokir serangan. Token CSRF memungkinkan server untuk mendeteksi dan memblokir permintaan yang mencurigakan yang membantu dalam mencegah serangan sebelum dapat merusak aplikasi atau pencurian data. Yang keempat, pengurangan resiko false positif dan false negatif. Validasi yang akurat. Metode ini mengurangi kemungkinan false positif dan false negatif karena validasi dilakukan berdasarkan token yang unik dan spesifik. Yang kelima, penyajian laporan dan analisis yang jelas. Laporan resiko kerentanan. Penelitian ini menyajikan laporan resiko kerentanan dengan jelas yang membantu dalam memahami sejauh mana proteksi yang diberikan oleh metode ini. Evaluasi ulang dan scanning. Setelah implementasi metode, dilakukan evaluasi ulang dan scanning untuk memastikan bahwa celah keamanan sudah tertutup dengan efektif. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma. Di sini ada algoritma di sini yang pertama dengan mulai ya. Yang kedua dilakukan pengumpulan data. Setelah itu men-scan dan solution WSP tools. Setelah itu diidentifikasi kerentanan CSRP-nya, uji coba serangannya, setelah itu perbaikan celah, uji coba serangan, uji ulang scanning, laporan, dan selesai. Untuk hasil dari metode usulan, di sini dengan program yang sudah dibuat, kita lihat di gambar satu ini, hasil blok dari CSRP. Di sini tidak bisa dibuka ya. Dan di sini dimasukkan anti CSRV tokens-nya. Nah, terus saya akan menjelaskan hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter sebagai indikator keberhasilan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode anti-CSRV tokens yang diusulkan dalam penelitian ini berhasil dalam mengatasi serangan CSRV. Parameter-parameter seperti jumlah URL rentan yang ditemukan, resiko dan tingkat kepercayaan, keberhasilan serangan simulasi, waktu yang dibutuhkan untuk scanning dan pengujian, serta evaluasi dan penyajian laporan, semuanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam keamanan aplikasi setelah implementasi metode ini. Hal ini menegaskan bahwa metode yang diusulkan efektif dan efisien dalam mencegah serangan CSRV dan meningkatkan keamanan aplikasi web. Untuk kesimpulan dari penerapan metode usulan itu, di sini adalah asesmen menggunakan tools OWASP ZAP untuk mendeteksi kerentanan CSRV berhasil dilakukan pada web dengan menemukan celah kerentanan CSRV 14 celah dan pada metode GET terdeteksi sebanyak 11 serta metode POST sebanyak 3 dengan resiko rendah. Uji coba serangan secara manual menggunakan rekayasa sosial media atau phishing dapat pada elemen URL website melalui form register dengan metode POST. Serangan CRV on click berhasil masuk ke dalam. Upaya penambalan dengan menambahkan secure code pada framework Codector menggunakan mekanisme verifikasi permintaan dan token keamanan pada framework dengan mengaktifkan metode true dan config dan menerapkan fungsi kode hash pada setiap formulir untuk memastikan integritas data, mengidentifikasi file dengan unik, dan menyimpan kata sandi dalam database dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Dan dari pengujian ulang serangan CSRF sudah tidak dapat dilakukan, demikian juga pada asesmen ulang celah CSRF yang sudah bersih. Untuk yang selanjutnya, ide untuk pengembangan metode usulan dari paper. Yang di sini yang pertama adalah pengembangan teknik deteksi yang lebih canggih atau peningkatan algoritma deteksi. Kembangkan atau integrasikan algoritma deteksi yang lebih canggih untuk mendeteksi pola CSRF
yang lebih kompleks atau serangan yang belum terdeteksi. Misalnya gunakan teknik pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola serangan CSRV yang baru atau tidak biasa. Yang kedua adalah analisa behavior, mengimplementasikan analisis perilaku untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Misalnya jika sebuah aplikasi melihat pola akses yang tidak biasa dari pengguna tertentu, ini bisa menjadi indikasi adanya serangan CSRM. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem keamanan lain. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDPS. Yang pertama, ini metode deteksi CSRV dengan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk memberikan perlindungan tambahan. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan merespon serangan yang lebih luas. Yang kedua adalah firewall aplikasi web atau WAF. Kolaborasikan dengan firewall aplikasi web untuk memfilter dan menghalangi permintaan berbahaya yang mungkin lolos dari mekanisme perlindungan CSRF. Yang ketiga adalah evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah uji penetrasi dan simulasi serangan. Lakukan uji penetrasi dan simulasi serangan secara rutin untuk memastikan bahwa mekanisme pertahanan tetap efektif seiring dengan evolusi ancaman. Yang kedua adalah umpan balik dari pengguna. Kumpulkan umpan balik dari pengguna dan tim keamanan untuk memahami bagaimana metode deteksi dan perlindungan dapat ditingkatkan lebih jauh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.